Negeri 1 Lasem dengan anggota Umi Raihana Zulfa, Syafira Nurisnaini Patrianti, Lutfia Fatin Askia ingin menjelaskan secara singkat apa itu alat pengolahan limbah padat batik dengan melalui 3 proses yang berbasis IoT atau yang kami sebut Ritula Recycle Wax IoT dan yang kami singkat Rewax IoT. Batik memiliki berbagai jenis, salah satunya batik tulis. Batik tulis terbuat dari beberapa langkah-langkah, dimulai dari pembuatan pola, pelapisan kain menggunakan malam, pewarnaan, pelaratan, dan pengeringan. Proses pembuatan batik dapat menghasilkan limbah cair dan limbah padat. Limbah cair dihasilkan dari proses pencucian, pewarnaan, dan pembilasan. Limbah cair bukan hanya merusak estetika lingkungan, tapi juga meracuni biota air. Sedangkan limbah padat berasal dari pelapisan kain menggunakan malam dan pelaratan. Lasem merupakan salah satu sentra industri batik rumahan yang proses produksinya masih dilakukan secara manual. Batik tulis Lasem terkenal dengan perpaduan budayanya antara etnis Jawa dan Tionghoa. Berdasarkan data Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM Rembang, terdapat sekitar 103 unit pelaku pengusaha batik tulis di Lasem. Namun, berdasarkan hasil sosialisasi oleh tim Lavibio bersama pelaku pengusaha batik tulis di Lasem dan Pancur, diketahui bahwa belum menemukan solusi yang tepat untuk mengatasi permasalahan limbah padat batik. Hal ini juga didukung oleh hasil observasi yang kami lakukan, di mana pelaku pengusaha batik menghasilkan limbah padat batik sekitar 40 kg per bulannya atau 480 kg per tahunnya. Selama ini, para pelaku pengusaha batik masih harus membeli alat mahal, yaitu sekitar 80 juta rupiah, yang bahkan hanya mampu memisahkan limbah padat dan cairnya saja tanpa mengolahnya. Oleh karena itu, diperlukan alat pengolahan limbah padat batik yang lebih terjangkau, efektif, dan efisien. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Rewax IoT, teknologi pemulihan dan daur ulang malam batik yang berbasis Internet of Things, hadir sebagai alat pengolahan limbah padat batik yang mampu mengatasi permasalahan bagi para industri batik rumahan. Manfaat dari alat ini meliputi memanfaatkan kembali limbah lilin yang sudah diolah untuk ditingkatkan nilai gunanya. Yang kedua, mengatasi masalah pencemaran lingkungan akibat limbah lilin batik. Yang ketiga, memberikan pengetahuan mengenai cara mengolah limbah lilin secara efektif dan efisien dengan memanfaatkan teknologi berbasis IoT untuk melakukan monitoring secara manual. Dan yang terakhir, memberikan solusi alternatif bagi pelaku UMKM batik dalam mengolah limbah batik secara mandiri dengan menggunakan biaya yang lebih terjangkau agar dapat menekan biaya produksinya. Beberapa keunggulan inovasi ini dibandingkan dengan inovasi lainnya meliputi: yang pertama, penggunaan teknologi berbasis IoT. Inovasi ini mengolah limbah batik secara otomatis dengan menggunakan microcontroller guna menjaga suhu pemanasan agar tetap stabil. Sistem pada alat ini akan berhenti secara otomatis apabila suhu melebihi standar yang telah ditetapkan. Yang kedua, sistem Recycle Wax. Melalui sistem pemisahan yang akurat dan penggunaan alat Lavibio untuk limbah cair, pelaku usaha dapat memproduksi kembali lilin batik yang ekonomis sekaligus menekan biaya produksi. Inovasi dari alat kami berdampak pada 1. Pelaku usaha batik tulis yang mampu mengatasi permasalahan limbah batik agar tidak mencemari lingkungan dengan biaya yang efisien dan ekonomis. Rewax IoT juga dapat menekankan biaya produksi melalui recycle wax yang dihasilkan. 2. Pelaku usaha batik yang mampu mendapatkan peluang untuk bekerja sama dengan pengusaha batik dalam membuat alat Rewax IoT. Yang ketiga, biaya. Pengolahan limbah padat menjadi Rewax IoT membantu pelaku usaha menekan biaya produksi karena mengurangi pembelian malam batik yang baru. Limbah cair maupun padat dapat dimanfaatkan kembali sehingga lebih hemat bagi usaha batik tulis rumahan. Yang keempat, perawatan alat. Alat Rewax IoT hanya memerlukan pengecekan selama 1 tahun sekali pada bagian microcontroller dan rangkaian listriknya. Jika terdapat kerusakan, maka komponen tersebut harus diganti. Jika tidak terdapat kerusakan, maka komponen tersebut hanya dibersihkan saja. Pembuatan program coding pada microcontroller dapat menggunakan aplikasi seperti Tinkercad, Copy, atau program yang lain.
Pertama-tama, susun rangkaian sirkuit sesuai dengan elemen yang digunakan. Lalu, masukkan kode dan uji coba pada simulasi. Setelah simulasi berjalan dengan baik, dapat dilanjutkan pada alat yang akan dibuat. Program simulator dan PSP diinstal terlebih dahulu di Arduino IDE agar alat berjalan dengan baik. Rewex IoT siap uji coba. Ini adalah uji viskositas dari ketiga malam. Malam yang pertama merupakan malam hasil pengolahan Rewex IoT, malam yang kedua adalah malam baru, dan malam yang ketiga adalah limbah malam. Untuk malam hasil Rewex IoT dan malam baru, uji viskositasnya baik. Saat mencanting, malam keluar dengan lancar. Sedangkan limbah malam keluar tidak lancar, alias uji viskositasnya buruk. Kemudian, ini adalah uji daya lekat dari malam. Yang pertama adalah malam hasil pengolahan Rewex IoT, yang kedua adalah malam baru, dan yang ketiga adalah limbah malam. Untuk malam hasil pengolahan Rewex IoT dan malam baru, mereka memiliki daya lekat yang cukup baik. Sayangnya, untuk limbah malam, ia memiliki daya lekat yang kurang baik. Ini adalah uji fleksibilitas atau kehancuran dari malam. Yang pertama ada malam dari pengolahan alat Rewex IoT. Yang kedua ada malam baru, dan yang ketiga ada limbah malam. Untuk malam dari pengolahan Rewex IoT dan malam baru memiliki fleksibilitas yang baik. Jika dilipat tidak mengalami keretakan. Untuk malam dari limbah batik memiliki fleksibilitas yang kurang baik. Jika dilipat akan mengalami keretakan. Hasil pengolahan limbah menggunakan alat Rewex IoT menunjukkan hasil uji viskositas, daya lekat, dan fleksibilitas yang baik, didukung dengan pH pada angka 7,34 dan titik leleh pada angka 84 derajat Celcius. Rewex IoT beraksi